perintah-perintahnya. Kita cuma perlu memahami sedikit aja bahasa Inggris. Itu cara kerja CSS ya. Terus selanjutnya adalah jenis dari CSS. Nah, jenis-jenis dari CSS itu ada 3. Jenis CSS itu ada 3. Kita bisa menggunakan yang namanya inline, ya, inline style sheet, atau yang kedua ada yang namanya embedded, atau yang ketiga, bahkan yang ketiga kita bisa menggunakan external CSS. Masing-masing penjelasannya kayak gini. Kalau inline ya, itu diterapkan langsung pada objek yang ingin dirubah. Kalau embedded itu adalah diletakkan pada halaman web yang sama. Bedanya untuk embedded itu adalah posisinya di antara head serta diawali dengan tag style. Kalau eksternal ya, itu bisa berada di luar objek atau di luar website sekalipun. Maksudnya kita punya website offline ya yang lagi kita buat, ngambil CSS-nya dari situs website yang online. Itu bisa menggunakan eksternal. Jadi kayak gini contohnya. Nah, kalau inline, nah, kan di sini dibilang kita terapkan langsung pada objek yang ingin dirubah. Seperti ini, inline. Misalnya elemen paragraf ini, P ini, ingin saya rubah warnanya menjadi biru. Maka teksnya akan berubah menjadi warna biru. Ini yang dimaksud dengan inline CSS. Langsung pada targetnya. Jadi kita ketikkan di sini. Contohnya kayak gini. Kita coba di situs weeklyschools.com. Lalu pilih yang run CSS. Ini kita bisa belajar. Kita lihat inline. Nah, CSS inline block. Ini pada gurungnya sebentar. Sekarang ada production. Ini kan saya punya paragraf ini ya. This paragraph are styled with CSS. Ini saya ubah. Paragraf sederhana. Misalnya ini saya rubah nih. Tulisan ini saya rubah menjadi warnanya biru. Jadi kita menggunakan inline ya. Kalau contohnya menggunakan inline berarti style warnanya adalah color makanya akan jadi warna biru karena kita pengen ubah lagi jadi fontnya font size ya font size jadi 20 salah berarti font mana ya fontnya font kurang strip Pak, kurang gimana kurang strip font size font size gitu titik koma Pak di setelah blue itu Pak. Di sini enggak lah ini koma ini belum ntar coba kita lihat lagi referensinya font strip size Font itu strip size ya Pak. nah font ya ini kan color blue habis itu gimana font strip size itu biasanya strip gimana
Ini font strip size ini ya. text Ah, CSS. sudah. Font size ini. Ya. 20 px. Oh, belum. Mana aja ya? Kita cari font size. Ya, font size. Titik koma setelah blue itu, Pak. Ah, ini ya, sorry. Ini dia. Koma. Ah, iya, betul. Ini peran titik koma nih. Koma ini penutup stylenya, penutup stylenya. Jadi kayak gini bisa kita rubah menggunakan inline ataupun menggunakan embedded ataupun malah menggunakan eksternal. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kalau yang embedded ya, seperti apa itu embedded ya? Pada seperti yang dijelaskan tadi, embedded adalah diletakkan pada halaman yang sama pada suatu website. Bedanya untuk embedded, style sheet ini posisinya berada di dalam head. Ya. Kayak gini. Dalam head ini kita definisikan stylenya, style CSS-nya. Seperti yang ini, yang pertama tadi. Ini yang dimaksud dengan embedded. Ya. Jadi elemen paragraf ini, elemen P ini dia akan berwarna red. Semua yang P yang ini, semua paragraf ini dia akan berwarna merah. Posisinya di tengah. Misalnya saya tambah lagi. Misalnya P yang baru, paragraf yang baru. Paragraf baru. Dia akan sama bahwa berwarna merah posisinya di tengah. Karena saya definisikan untuk P semua, berarti ini artinya untuk semua P. Kalau misalnya ditambah lagi H1 gitu. H1 green ambil high on high bisa sama H1 baru. Nah ini ya posisinya akan di sini. Semua yang berelemen H1 ini akan mengambil yang ini. Kalau yang ini akan mengambil yang ini. Itu penggunaan untuk dari embedded ya. Embedded. Terus penjelasan berikutnya adalah ketika kita pada bagian ini, di bagian head-nya ini, di bagian style-nya ini, kan ada sintak-sintak ya, ada yang dimaksud dengan selector, ada yang dimaksud dengan property, ada value. Jadi ketika kita menuliskan style CSS, ini harus menggunakan 3 komponen ini, selector, ya, property, dan value. Mana yang dimaksud dengan selector? Mana yang dimaksud dengan property? Apa itu value? Jadi kayak gini misalnya. Ini misalnya ya, saya punya sintaks seperti ini, sintaks CSS seperti ini. Style, tipe text CSS, P, color red, height 5 pixel, width 50%. Jadi yang dimaksud dengan selector itu adalah P ini. Jadi elemen dengan paragraf P ini, dia akan berwarna merah, tingginya 5 pixel, lebarnya 50%. Selectornya itu adalah P, propertinya itu adalah color, height, dan width, value-nya itu adalah red, 5 pixel, dan 50%. Gitu. Jadi ini adalah selector, property, value. Itu untuk penulisan dari CSS ya. Jadi terdiri dari 3 elemen, 3 poin itu ya. Jadi selector, property, dan value. Itu gampang ya. Terus yang terakhir ada yang namanya external CSS. Ya. External CSS di sini kita bisa mengambil file CSS sendiri. Misalnya nih, kita membuat file terpisah. HTML yang ada 2 file. Yang pertama HTML-nya sendiri, yang kedua CSS-nya sendiri. Itu bisa kita panggil menggunakan external CSS. Yang pertama nih contohnya, kalau yang ini ya,
menggunakan file CSS sendiri pada bagian pagraph. Pagraph ini nanti tergantung alamatnya nanti. Kalau misalnya dia berada di dalam satu folder, kita tinggal panggil nama CSS-nya. Dengan HTML dan CSS-nya itu ada dalam satu folder, kita tinggal panggil aja file CSS-nya. Kalau dia ada di folder lain, berarti tinggal slash, ini ya, nama folder, slash, nama file CSS-nya. Itu. Ini yang offline, yang pertama ini yang offline. Kalau ngambil online, ya kita tinggal pada bagian pagraph yang ini, kita sebutkan linknya. Di mana dia alamatnya. Kalau misalnya ini saya buka yang Google ini, dia akan muncul file CSS. Nah ini muncul style CSS-nya. Ini saya ngambil dari internet, on googleapi.com. Ini akan muncul CSS yang dari internet. Itu untuk eksternal ya, jadi eksternal CSS itu dia posisinya bisa online, bisa offline. Terus position ya, untuk CSS position itu ada empat jenis position itu. CSS position itu yang pertama itu ada yang namanya static, lalu relatif, ada fixed, ada absolute. Kalau static ya dia akan selalu diposisikan sesuai dengan bentuk halaman web. Jadi kayak gini maksudnya. Kalau dia posisinya static ya, ketika kita tentukan dia posisinya static, berada di bagian mana? Misalnya di bagian bawah. Bagian bawah ya udah dia akan posisinya di sini terus. Walaupun webnya berubah-ubah bentuknya. Maksudnya bukan berubah-ubah bentuknya, berubah-ubah ukuran webnya. Jadi kayak gini misalnya, ketika sebuah web diakses menggunakan laptop dan smartphone itu kan akan berbeda bentuknya, size-nya. Jadi kalau layar smartphone dia akan mengecil seperti ini. Nah ini nanti kalau misalnya posisinya di bawah sini, dia akan tetap di bawah. Dapat kita cari referensinya, contohnya position. Nah ini ya, CSS position ada static, relatif, fixed, dan absolute. Posisinya static. Nah, akan tetap di sini, nggak akan berubah. Bordernya misalnya saya ubah di 10 pixel. Border ini maksudnya garisnya ini ya. Saya akan lebih tepat. Kalau misalnya 0 ya tanpa border. Kosong. Warnanya solid dengan, kalau yang ini bilangan heksadesimal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menentukan warna, bisa menggunakan stringnya langsung ataupun menggunakan bilangan heksadesimal. Kalau yang warna-warna kayak gini, saya sarankan teman-teman jangan menghafal ya. Jangan dihafal, karena yang kayak gini ini bisa kita generate sendiri dari Google. Karena nggak akan bisa kita hafal. Tintanya sudah sekali. Misalnya head color, ini ada color picker. Misalnya kita ingin berubah warnanya menjadi biru. Jadi birunya biru apa? Biru agak laut, agak cakep gimana? Ini akan berubah. Jangan headnya. Ada di mana? Ini aja caranya. Jangan dihafalin. Kita manfaatkan generatornya. Ya. Terus setelah position static ada position relatif. Nah, kalau position relatif ini dia akan memberikan sebuah space ya. Misalnya ini kondisinya ini ya.
Conditionnya ini adalah position relatif ke kiri 30 pixel. Maka di sini akan ada space 30 pixel. Karena positionnya relatif ke kiri 30 pixel. Kita coba. Relatif. Di sini akan ada pastinya ada space ruang kosongnya banyak terbesar 30 pixel. Karena posisi saya tentukan posisinya dia relatif, tentukan left relatif ke kiri 30 pixel. Harus salah satu kan. Nggak bisa kiri kanan dari satu. Nah, ini data kosong. Makin besar dia akan kosong. Terus kosong ini akan makin banyak. Ini artinya adalah position relatif ke kanan 500 pixel. Ini dia akan ada space kosong. Ini dimaksud dengan relatif. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa langsung coba aja oprek ya, atau otak atik aja di wikischool.com. Di sini akan banyak sekali CSS-nya, dasar CSS-nya. Banyak sekali. Ini sekarang saya lanjut ke materi berikutnya tentang form. Sampai sini untuk materi CSS-nya ada yang mau ditanyain dulu? Bahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan tangannya. Untuk coba gini, Pak. Ulang jelasin yang eksternal CSS-nya itu masih belum paham. Eksternal CSS. Iya, Pak. Eksternal CSS. Eksternal. Ya. Nah, ini eksternal CSS. Yang ini, Iya, ayo. Pak. Nah, Iya, untuk Pak. eksternal CSS, ya ini misalnya nih Kang Ayu, saya suruh buat sebuah website dengan menggunakan eksternal CSS. Ini artinya file HTML dan CSS-nya itu tidak jadi satu, terpisah dia Kang Ayu. File HTML-nya sendiri, file CSS-nya sendiri. Misalnya yang ini, Kang Ayu lihat yang atas. Misalnya yang ini, dia adalah eksternal CSS yang tipenya offline. Jadi file HTML-nya sendiri, file CSS-nya sendiri. Nanti pada bagian file HTML-nya, pada bagian head-nya ini, kamu bisa panggil file ininya, file CSS-nya, dengan menggunakan perintah ini. Link rel, style sheet, tipe text, CSS, rel. Nah, ini adalah pada bagian address, ini adalah alamat file CSS-nya. Misalnya nih, di dalam file CSS-nya itu berada di dalam satu folder dengan file HTML-nya. Berarti tinggal panggil aja nama file CSS-nya. Itu untuk yang offline. Kalau untuk yang online, ya tinggal panggil aja alamatnya. Di mana sih posisi file CSS-nya itu. Jadi sebenarnya kayak gini saya kalau lebih langsung ke coding. Internal CSS. Ini
itu ya ini ada eksternal. Nah kalau untuk yang eksternal nih contohnya di sini ya di sini contohnya ada file CSS namanya mystyle.css ya. Ini menggunakan eksternal CSS. Kalau misalnya ini saya matikan, nah, ini nggak akan berwarna dia akan cuman warna hitam kayak gini aja standar. Nah, ini tidak menggunakan CSS. Kalau saya panggil eksternal CSS-nya, berarti file CSS yang terpisah, rel, style sheet, href, ini posisinya, ingat ya, ini posisinya dia satu folder ya, satu folder dengan file HTML. Ini akan berubah. Kalau misalnya yang online, bentar ya, coba tempel ya. Oh, nggak gini, nggak terhubung karena di sini P-nya ini nggak terdefinisi. Buat kita lihat. Home page, home family, style, home page. Oh, belum. Tanda kita cari contohnya aja. Oke. Oh, ini biasanya kalau menggunakan eksternal CSS itu di template ya. Template website. Template. Ya nantilah kita coba cari yang contoh yang online ya. Tapi sampai sini kamu udah ngerti untuk yang eksternal CSS-nya. Ayo. Udah Pak, itu kayak pakai link gitu ya Pak ya? Iya, kalau yang online kita pakai link. Kalau yang offline ya kita tinggal panggil aja filenya. Oh iya Tahu ya Pak. bedanya yang online dan offline ya. Oh baik Pak, paham. Oke, yang lain ada lagi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya tentang form. Ada. Saya lanjut ya. Tidak, Pak. Form. Nanti CSS sekarang kita belajar tentang form. Nah, form pada website itu ya jadi ini gampangnya adalah sebuah formulir ya. Jadi di dalam sebuah HTML
apa sih gunanya sebuah form itu ya? Apa sih gunanya sebuah form seperti ini? Nah, gunanya sebuah form seperti ini, kita bisa mendapatkan data dari pengunjungnya. Jadi sebuah form adalah salah satu sarana untuk memperoleh data. Jadi seperti misalnya kayak teman-teman disuruh ngisi kuesioner. Ketika teman-teman disuruh ngisi kuesioner, maka data yang teman-teman inputkan dalam form kuesioner itu akan bisa didapatkan oleh si pengirim form. Jadi misalnya saya menyuruh teman-teman, tolong dong dibantuin saya ngisi kuesioner seperti ini tentang penilaian pengelolaan sampah. Nah, dari form itu, dari inputan form itu saya bisa menilai, oh ternyata pengelolaan sampahnya sudah masuk kategori baik. Seperti itu yang dimaksud dengan form ya. Jadi dia adalah salah satu sarana untuk memperoleh data dari penggunanya. Selanjutnya di dalam form itu, tadi kan udah fungsinya. Sekarang di dalam form itu ada yang namanya elemen-elemen atau komponen ya. Yang kayak ini nih maksudnya. Komponen di dalam form itu ada seperti ini, ada kotak, ya, kotak untuk mengisi nama, first name, last name, email, password, terus pilihan gender dan tanggal lahir ya. Ada yang dimaksud dengan komponen-komponen di sini ya. Ada yang namanya, kalau misalnya ini yang kotak yang pertama pada bagian first name ini adalah namanya komponen text field ya. Jadi di sini pada bagian first name saya menggunakan text field. Ini maksudnya adalah ketika user dipaksa untuk memasukkan nama. Yang namanya nama itu kan terdiri dari huruf aja, huruf spasi gitu kan. Nah, itu adalah menggunakan text field. Kalau yang namanya gender itu kan user harus memilih, bukan mengetikkan langsung, dia memilih. Karena yang namanya gender itu kan pilihannya cuma dua, ada laki, ada perempuan. Kecuali di Thailand ada tiga, laki, perempuan, lady boy gitu. Ada tiga di Thailand. Itu yang dimaksud dengan komponen ya. Jadi ini yang akan menampung inputan user. Nah, elemen-elemen di dalam form itu ada beberapa. Di sini saya jelaskan beberapa aja biar nggak terlalu panjang. Elemen-elemen atau komponen-komponen di dalam form itu yang pertama ada yang namanya text field ya. Seperti yang saya bilang tadi, elemen form text field ini digunakan untuk memasukkan teks. Dan teks bisa berupa huruf atau bisa berupa angka ataupun kombinasi. Jadi misalnya kayak kayak password itu kan bisa merupakan kombinasi. Kalau yang ini contohnya text field ini yang umumnya aja saya contohin dulu. Di sini gunanya untuk memasukkan nama seperti yang ini contohnya. Nama depan, nama belakang. Ini menggunakan text field. Untuk membuatnya kita menggunakan perintah input tipe text. Jadi kayak gini. Micro-wiki input yang HTML form. Di sini ya teman-teman ketika ingin membuat sebuah form, pastikan teman-teman awali dulu dengan perintah yang namanya tag yang namanya form. Nggak usah dulu. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah form, pastikan diawali dengan tag pembuka form. Ini akan menginisialisasi bahwa teman-teman akan membuat sebuah form di dalam dokumen HTML. Terus yang saya bilang tadi, elemen form berupa text field yang ini. Input tipe text. Input tipe text ada ID name dan name-nya ada name. Ini akan berguna untuk ID dan name ini akan berguna ketika teman-teman sudah belajar pemrograman web. Pemrograman web ketika menggunakan PHP atau menggunakan framework sekalipun ini baru berguna. Ketika ingin merancang HTML aja ini sifatnya opsional. Jadi apa-apa. Aku satu di situ apa-apa.
value ya. Value ini adalah untuk memberikan isi awalnya. Misalnya ini ketika dijalankan pertama kali ya, ketika dijalankan pertama kali, maka dia akan berisi kata John. Misalnya saya rubah namanya Budi. Akan berisi yang dimaksud dengan value. Ya. Jadi untuk membuat sebuah text field, teman-teman menggunakan perintah input tipe text. Terus selanjutnya setelah text field ada password. Nah, password di sini kan yang namanya password itu kan sifatnya rahasia ya, jadi nggak bisa dilihat secara secara langsung gitu. Ini harus kita samarkan. Yang namanya password itu adalah case sensitive, ada sesuatu yang sensitif, data yang sensitif. Jadi kita harus samarkan. Nah, di sini untuk membuat password ya, teman-teman bisa menggunakan perintah input tipe password. Ini misalnya saya ubah. Tipe password. Nah, ini ya. Ini ketika input tipenya password, apapun yang saya ketikkan dia akan tersamarkan. Jadi contohnya ini. Nah, misalnya di sini saya mengetikkan misalnya Budi, B U D I, maka dia akan tersamarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, apapun yang saya ketikkan akan tersamarkan. Itu untuk input tipe password. Lain urusannya ketika ini input tipe text, maka dia akan itu ya. Untuk membuat password untuk menerima inputan password, pastikan teman-teman pada bagian input tipenya ini rubah menjadi password. Selanjutnya setelah text field dan password, sekarang ada yang namanya number ya. Jadi number field ini adalah elemen form yang digunakan untuk memasukkan angka. Jadi misalnya ketika user diminta untuk memasukkan yang namanya nomor telepon. Nomor telepon kan isinya angka aja. Nah, itu kita bisa menggunakan input tipe number. Input tipe number ini akan menerima angka saja. Angka saja yang bisa masuk. Huruf nggak akan bisa masuk. Oke, nggak masuk. Yang lain nggak masuk. Angka dia masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu untuk input tipe number ya. Terus selanjutnya ada yang namanya date field ya. Date field ini digunakan untuk memasukkan tanggal seperti ketika user ingin memasukkan tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa menggunakan input tipe date, maka dia akan tampil seperti kalender ini. Input tipe date. Nah, dia akan menjadi seperti kalender ini. Karena saya menginputkan tanggal lahir saya itu di 15 November 1989. Kita cari dulu tahunnya 89. Ini akan otomatis muncul ketika tahun, dia akan muncul bulannya, ketika bulan dia akan muncul hari. Tanggal
format defaultnya ini adalah tahun, bulan, tanggal. Ini bisa teman-teman ubah nanti ketika menggunakan yang namanya PHP ya. PHP, karena formatnya hari, bulan, tanggal, tahun gitu. Jadi nggak baca, nggak baca. Tapi belum kebaca ya. Tuh, itu ya teman-teman ya. Untuk date field ya, jadi digunakan untuk memasukkan tanggal. Kalau range ya di sini kita bisa menginputkan seperti volume ini. Seperti ini. Akan ada slider ini menggunakan untuk tipe range. Kalau drop down list ya, drop down list ini adalah elemen yang digunakan untuk daftar list dalam bentuk drop. Jadi misalnya kayak pilihan, ya, pilihan jurusan. Elemen drop down. Ini adalah pilihan. Karena di sini saya kasih pilihan dari jurusan. Ini adalah drop down. Dari sekian banyak, ya, dari sekian list ini, kita cuma bisa milih satu. Itu menggunakan drop down. Jadi teman-teman ketika memilih sebuah elemen, ya triknya adalah kalau saya bilang pastikan teman-teman pikirkan dulu apa yang akan diinputkan oleh si pengguna. Jadi misalnya kayak teman-teman minta pengguna itu untuk menginputkan jurusannya atau jurusan kuliahnya. Jadi teman-teman pilihnya menggunakan drop down karena yang namanya jurusan itu kan cuma bisa satu, bisa dipilih satu dari sekian banyak. Itu menggunakan gini drop down ya. Jadi dari sekian banyak ini cuma bisa dipilih satu. Terus selanjutnya lagi dikit ada yang namanya text area. Text area ini adalah elemen form yang digunakan untuk memasukkan teks yang lebih dari satu baris. Contohnya penggunaan text area ini adalah ketika teman-teman menginputkan yang namanya alamat atau deskripsi item. Kalau yang namanya alamat kan pasti harus detail dong. Misalnya kayak teman-teman transaksi di e-commerce, misalnya di Tokopedia. Teman-teman mau ngirim barang itu kemana? Kan disuruh inputkan alamat. Yang namanya alamat kan harus detail. Misalnya dimulai dari nama jalan, terus nama desa, nama kecamatan, nama kelurahan, terus kabupaten, dan provinsi. Itu kita bisa menginputkannya pasti lebih dari satu kali. Itu menggunakan text area atau kayak deskripsi item. Deskripsi item di nama contohnya kayak gini. Misalnya inilah produk susu tulisan lain. Ini pasti ada deskripsi.
Ini adalah expired pada tahun 2022, kemasan baru, Christian Flash 123 gram, rasa madu, gambar, 1 pieces Christian Flash 5 gold, plus 1 gram 2000 gram rasa vanilla. Harap dibaca dahulu sebelum membelinya. Ini adalah lebih dari 1 baris. Ini akan menggunakan yang namanya text area. Dan menggunakan text area karena kita menginputkannya lebih dari 1 baris, ya, detail ya. Ini text area. Terus ada yang namanya sekarang ada yang namanya radio button. Ya. Radio button ini sama seperti drop down list ya. Jadi dari sekian banyak pilihan kita bisa cuma memilih salah satu radio. Dari contohnya kalau untuk menggunakan radio, menggunakan input tipe radio. Ya, jadi ketika kita menggunakan radio button, ya, kita menggunakan perintah input tipe radio. Jadi input tipe radio ini adalah seperti drop down list, ya, seperti drop down list dari sekian banyak, ya cuma bisa dipilih satu. Misalnya pada radio button ini kita menggunakan jenis kelamin atau agama. Agama kan jenisnya kan lebih dari satu ya, dari Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis sekalipun, nah itu kan lebih dari satu. Itu pilihannya kita bisa memilih cuma satu. Dari sekian banyak kita bisa memilih cuma satu. Itu menggunakan radio button. Terus kalau menggunakan checkbox, ya, kalau checkbox di sini adalah elemen form yang digunakan untuk menentukan beberapa pilihan atau semua. Jadi dari sekian banyak kita bisa memilih semua atau lebih dari satu. Itu menggunakan checkbox. Misalnya ini adalah yang menggunakan checkbox itu adalah misalnya makanan favorit. Makanan favorit yang namanya makanan favorit seseorang kan bisa aja lebih dari satu. Misalnya burger, habis itu nasi goreng, kue tiaw misalnya saya ya, ada burger, ada nasi goreng, ada kue tiaw, ada fuyung hai, terus saya sukanya yang apa lagi ya, hotdog gitu misalnya. Itu bisa saya pilih dari sekian banyak list itu, bisa saya pilih semua, atau bisa saya pilih cuma satu. Sifatnya opsional checkbox, atau tidak ada dipilih satupun. Itu menggunakan checkbox ya. Jadi checkbox itu adalah elemen form yang digunakan untuk menentukan beberapa pilihan dari semua yang ada. Karena kayak teman-teman KRS-an, gitu. Nah, teman-teman KRS-an kan bisa memilih lebih dari satu mata kuliah. Misalnya kuliah semester genap ini teman-teman memilih perancangan web. Perancangan web memilih pemrograman web. Pemrograman web milih Jakom lanjut. Itu bisa menggunakan checkbox. Ya. Terus yang terakhir di sini pada komponen form yang paling penting itu adalah tombol button. Jadi button di sini digunakan untuk mengirim data. Misalnya teman-teman sudah ngisi form, itu misalnya mau pencet OK gitu atau cancel, itu kita menggunakan komponen form. Ya. Jadi di dari perancangan web ini ada dua jenis button. Ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya submit, ada yang namanya reset. Kalau submit ya itu gunanya untuk mengirim data ke server. Untuk pembuatannya submit itu menggunakan input tipe submit. Jadi maka dia akan menjadi sebuah button. Kalau reset ya,
reset itu adalah elemen form yang berupa tombol gunanya untuk membersihkan semua form. Jadi misalnya kayak gini. Dari sekian banyak form yang sudah dibuat, misalnya teman-teman ngerasa ada yang salah, pengen dikosongin. Reset value. Nah, misalnya di sini kita sudah menginputkan misalnya namanya John Thor. Misalnya kayak gini. Misalnya ngerasa salah, ingin dikosongkan. Saya bisa menekan tombol ini, tombol reset ini. Dia akan kosong. Kalau submit, dia akan mengirim datanya. Dia akan mengirim datanya. Itu bedanya antara submit dan reset. Ya, submit dia gunanya untuk mengirim data. Kalau reset dia gunanya untuk mengosongkan form. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain, teman-teman, silakan. Untuk materi tentang form. Kalau saya tidak, Pak. Ada. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, mau nanya tentang form. Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Ya, Putri, terima kasih, Pak. Karisma Putri. Oh, lagi AFK, mungkin sambil kerja. Bulan, mungkin Lan. Nilo Putulan, Ananda Putri. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saat ini nggak ada sih, Pak. Belum ada. Cukup jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya yang sudah saya upload di e-learning ya. Saya jelasin dulu tugas. Untuk tugasnya coba kita lihat di e-learning dulu. Tugas rancangan web review. Nah, di sini tugasnya ya. Tugasnya teman-teman cuma saya minta membuat desain form ya. Desain form yang dapat menerima inputan biodata teman-teman. Ya, dengan menggunakan HTML dan CSS. Untuk CSS-nya terserah teman-teman yang mau menggunakan inline boleh, menggunakan embedded tidak apa-apa, atau pakai eksternal juga tidak apa-apa, terserah bebas. Terus dia form itu minimal terdiri dari 6 elemen ya. Minimal, kalau mau lebih boleh. Minimal 6 itu terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan link sosial media. Jadi inputan link sosial media maksudnya. Di sini untuk pembuatannya ya, pembuatan formnya itu penentuan komponen-komponen formnya itu pastikan teman-teman tepat ya ketika menginputkan NIM, pastikan yang namanya NIM itu adalah number semua. Yang namanya NIM kan angka semua ya sebenarnya. Jadi pastikan itu menggunakan komponen yang tepat. Terus setelah teman-teman buat nanti tinggal di copy paste aja ke Microsoft Word. Ya, nanti di dalam Microsoft Word-nya itu boleh teman-teman langsung berupa doc ya atau PDF. Di dalam Microsoft Word-nya itu nanti berisi source code HTML dan CSS-nya. HTML yang gimana, CSS-nya gimana. Terus ada penjelasannya dari source code-nya itu. Gunakan bahasa masing-masing aja lah. Kalau saya ini penjelasan kalau saya nyontek nggak gampang, pakai bahasa sendiri aja. Terus yang ketiga adalah screenshot outputnya. Nah, jadi teman-teman untuk membuatnya ini bisa di sini langsung, bisa di Weekly School ini aja langsung. Ini kan ada text editornya nih. Ini text editor, teman-teman bisa ketikkan aja di sini. Nah,
install text editornya lagi. Itu aja. Terus pengumpulan terakhirnya itu di minggu depan, tanggal 4 ya, jam 8 pagi. Tuh. Ya, jadi pengumpulan tugas ini nilainya akan saya inputkan sebagai nilai tugas dan kehadiran untuk pertemuan kelima. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk tugasnya? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mau mungkin bertanya. ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada? Saya, Pak, Ya, silakan. saya ingin bertanya untuk masalah tugasnya. Yang maksudnya itu penjelasan source code-nya itu penjelasan secara umum apa gimana, Pak? Maksudnya tadi soalnya suaranya putus-putus jadi saya agak kurang jelas dengarnya. Oke, jadi penjelasan source code itu maksudnya kayak gini. Misalnya kamu ngertiin kodenya kayak gimana nih. Misalnya nih, ada kodenya kayak gini ya. Kodenya kayak gini, tinggal kamu jelasin aja di sini. Ini aja penjelasan. Ini adalah teks untuk penutup form. Ini adalah teks untuk membuka form. Itu aja penjelasannya. Penjelasannya sederhana aja. Berarti jadi satu dengan source kininya CSS sama segininya ya, Pak? Jadi jadi satu Iya, penjelasannya. Satu aja. Oh. Oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Yang lain? Saya, Pak, Ya, gimana Kang Ayu? untuk penjelasannya itu simbolnya itu harus kayak gitu, Pak? Apa boleh garis miring gitu? Boleh, bebas lah, bebas. Nggak masalah. Yang penting pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Kang Ayu bebas kok. Oh, baik-baik, Pak. Yang ada penjelasannya lah. Oke, Pakai komentar gitu, Pak ya. Iya, komentar gitu lah. Oke, Pak. Jelas? Yang lain? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Saya mau tanya, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas dan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin udah sampai sini dulu. Kita ketemu di depan ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Silakan dilanjut aktivitas. Saya Lanjut tidur dulu, Pak.